Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu diberikan kebahagiaan. Perkenalkan, saya Khalidin Eskom Mkom, salah satu dosen program studi sarjana terapan Sekolah Vokasi Undip, akan melakukan proses pembelajaran mata kuliah perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning yang lebih dikenal dengan ERP. Apa itu ERP? ERP terdiri dari 3 elemen: enterprise atau perusahaan, resource atau sumber daya, dan planning atau perencanaan. Menekankan pada aspek perencanaan sumber daya perusahaan. Sumber daya perusahaan berupa finansial, SDM, rantai supply, customer, dan lainnya. Dan ERP mengintegrasikan semua sumber daya perusahaan. Aspek perencanaan yang terintegrasi di suatu organisasi atau perusahaan bersifat lintas fungsional yang terdiri atas berbagai fitur. Tujuannya adalah agar dapat menekankan, merencanakan, dan mengelola sumber daya organisasi dengan lebih efisien dan dapat merespon kebutuhan pelanggan dengan baik. Jadi, ERP itu sebuah sistem informasi perusahaan yang dirancang untuk mengkoordinasikan, mengintegrasi, dan mengotomisasi semua sumber daya, informasi, dan aktivitas yang diperlukan untuk proses bisnis yang lebih lengkap. Dasar ERP adalah menghubungkan kebutuhan customer dengan supplier. Secara arsitektural, ERP dikembangkan berdasarkan modul fungsional yang meliputi seluruh aspek sumber daya di dalam sebuah perusahaan. Secara historis, ERP berasal dari metamorfosis MRP, Manufacturing Resource Planning, yang diarahkan untuk kelompok usaha manufaktur. Seiring dengan perkembangan teknologi, manajerial, dan bisnis, maka MRP berubah menjadi ERP. Secara teknis, ERP berfungsi memadukan berbagai sistem informasi yang tersebar di masing-masing departemen atau fungsional di sebuah lembaga atau perusahaan. Setiap fungsional saling berbagi data dan informasi yang pada akhirnya meningkatkan sinergi antara elemen di perusahaan yang diterapkan. Kita gambaran modul di dalam ERP. Pertama, adanya keuangan, logistik, sumber daya manusia, business process support, rantai pasok atau supply side management, dan dukungan e-commerce. Bicara modul akuntansi atau finansial, berfungsi mengumpulkan dan mengelola seluruh data finansial hingga menyajikan sebuah laporan keuangan yang baik. Lalu ada navigation management, mendukung pekerjaan pengadaan, pemeliharaan, penjualan, penghapusan biaya. Modul logistik. Modul logistik secara fungsional digunakan untuk memproses pengadaan, penjualan, dan distribusi logistik yang digunakan oleh sebuah perusahaan. Lalu modul SDM atau sumber daya manusia, aset terbesar perusahaan yang memerlukan pengelolaan yang baik dan terukur dari sebuah perekrutan,
penjadwalan, dan pemrosesan gaji. Tentunya yang dikelola adalah pembayaran gaji, manajemen tugas, ongkos tugas keluar kota, keluar kantor, bonus, kompensasi, perekrutan, hingga perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Modul Business Process Support, setiap perusahaan terikat dengan masalah manajemen arus kerja dan solusi industri. Kedua hal tersebut digunakan sebagai kendali atas setiap unit fungsi yang ada di dalam perusahaan. Lalu ada modul SCM atau rantai pasok atau supply side management, adalah modul yang menjadi fokus yang mutakhir dalam mengembangkan sistem ERP. Penerapan rantai pasok yang baik dengan memanfaatkan internet adalah solusi yang sangat efektif dalam penghematan biaya perusahaan. Lalu adanya modul pendukung e-commerce, transaksi elektronik yang terintegrasi melalui media internet untuk proses komersialisasi yang efektif. Produsen dapat langsung berhadapan dengan pengguna akhirnya, yang berakibat dengan pemotongan biaya dan waktu yang cukup signifikan. Bicara ERP, kita mencoba mengenal sejarah evolusi ERP. Dalam perkembangannya, ERP itu berasal dari manufacturing process planning, yang merupakan evolusi dari perkembangan material process planning. Sistem ERP biasanya menangani proses manufaktur, logistik, distribusi, persiapan atau inventory, pengapalan atau shipping, invoice, dan akuntansi perusahaan. Perkembangan ERP sejak dikeluarkan tahun 1960 sudah melakukan proses evolusi yang cukup drastis. Tahap pertama dari ERP adalah Material Requirement Planning tahun 1960, adalah merupakan cikal bakar ERP yang memiliki konsep MRP. Pada tahun 1960, dunia manufaktur membuat teknik perhitungan manufaktur. Dasar perhitungannya adalah menggunakan Bill of Material yang berupa daftar kebutuhan bahan baku atau raw material yang dibutuhkan untuk suatu produk tertentu. Dengan perhitungan status persediaan inventory serta jadwal produksi, sistem tersebut dapat memberikan rekomendasi pembelian baku yang dibutuhkan. Sistem ini dikenal dengan ERP atau sistem ini dikenal dengan MRP, yang merupakan singkatan dari Material Requirement Planning. MRP dirancang agar dapat menjawab sebuah pertanyaan. Yang pertama adalah produk apa yang akan dibuat, apa yang diperlukan untuk membuat produk tersebut, apa yang sudah dimiliki, dan apa yang harus dibeli. Tahap kedua, Crossloop MRP tahun 1970. Di tahun 1970, proses MRP diintegrasikan dengan fungsi-fungsi bisnis manufaktur lain
yang kemudian menghasilkan sistem baru yang disebut dengan Manufacturing Resource Planning. MRP mendukung perencanaan hingga ke penjualan dan produksi, jadwalan, perkiraan, order konsumen. Tahap yang ketiga dari perkembangan ERP adalah Manufacturing Resource Planning MRP 2 tahun 1980 berkembang menjadi MRP 2 yang memperkenalkan konsep mengenai penyatuan kebutuhan material dan kebutuhan sumber daya untuk proses produksi. MRP 2 mirip dengan closed loop MRP ditambah dengan 3 elemen. Yang pertama adalah merencanakan penjualan operasi yang digunakan untuk menyeimbangkan antara permintaan dan persediaan. Yang kedua, antar muka keuangan. Kemampuan menerjemahkan rencana operasional dalam bentuk pieces, kilogram, galon, dan satuan lainnya ke dalam sebuah satuan biaya. Lalu yang ketiga, adanya simulasi. Kemampuan melakukan analisa untuk mendapatkan jawaban yang mungkin diterapkan dalam satu unit maupun uang. Tahap yang keempat, Enterprise Resource Planning, itu pada tahun 1990. Pada awal tahun 1990, dunia industri mengembangkan MRP 2 menjadi sebuah sistem dengan skup yang lebih luas, yang kemudian dikenal dengan ERP. Pada dasarnya, ERP itu adalah pengembangan modul keuangan pada MRP 2 sehingga lebih memudahkan bagi para pengambil keputusan untuk melakukan sebuah keputusan yang diambil paling baik. Penambahan modul lain meliputi proses manufacturing, distribution, personal, project management, payroll, dan finance. Tahap ke-5 adalah standard ERP 2 sekitar tahun 2000. Generasi ini diluncurkan tahun 2000-an. Perluasan dari sistem ERP sebelumnya. Menambah fungsi area sales marketing dan customer support sehingga mampu menjembatani komunikasi dengan supplier dan customer. Demikian proses pembelajaran mata kuliah konsep dasar ERP, dan untuk kelanjutan materi ERP akan saya sampaikan pada video pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.